Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdila dari kelas 2 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan salah satu level makom. Sebelumnya, apa itu makom? Berikut definisi makom menurut beberapa pendapat. Menurut Al-Qushairi, makom itu adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Menurut Abdul Razak Al-Qasami, makom itu adalah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Menurut Al-Tusi, makom itu adalah kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan dalam melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk berbakti kepadanya. Definisi makom dalam bentuk jamak makomat secara etimologis berarti kedudukan spiritual. Arti dasarnya adalah tempat berdiri. Kaum sufi merumuskan teori-teori tentang jalan menuju Allah, yaitu tujuan ke suatu tahap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa makom adalah tingkatan seseorang di hadapan Tuhannya. Selanjutnya, macam-macam makom menurut beberapa pendapat. Menurut Al-Qushairi, makom itu adalah taubat, wara, zuhud, tawakal, sabar, dan ridho. Menurut Al-Tusi, makom itu adalah taubat, wara, zuhud, tawakal, sabar, ridho, dan fakir. Menurut Al-Ghazali, makom itu ada taubat, sabar, syukur, raja, khauf, juhud, mahbah, asik, unas, ridho. Di sini saya akan menjelaskan salah satu level makom, yaitu syukur. Kata syukur adalah berasal dari bahasa Arab, namun kata syukur sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia, sehingga memberikan dua makna. Yang pertama yaitu rasa terima kasih kepada Allah, dan yang kedua untung atau menyatakan lega, senang, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ditemukan penggunaan kata syukur berjumlah 75 kali yang tersebar pada 37 surah. Pada umumnya, ayat yang menyebutkan kata syukur selalu dikaitkan kepada Allah karena Allah lah satu-satunya pemberi nikmat. Meski demikian, ada juga ayat yang mengaitkan dengan manusia, tetapi pada dasarnya berasal dari Allah. Itulah sebabnya, di samping bersyukur kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk berterima kasih kepada manusia sebagai perantara pemberi. Berikut cara bersyukur kepada Allah dalam konsep Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara menyadari, mengingat, dan menghadirkan dalam hati bahwa setiap nikmat yang kita rasakan tersebut dari Allah dengan kasih sayangnya dan kebaikannya yang telah memberikannya kepada kita. Menurut dalam Quran, surat Al-Nahl yang artinya sesungguhnya tiada nikmat yang kita peroleh kecuali dari Allah, dan apabila kita ditimpa malapetaka maka hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Cara bersyukur yang kedua adalah syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah adalah mengaku melalui ucapan bahwa asal semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lidah bisa dilakukan dengan cara bertahadus atau menyebut-nyebut nikmat tersebut. Bisa juga dengan memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan adalah syukur yang paling penting. Bersyukur dengan perbuatan bisa dilakukan dengan cara selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, seperti melakukan sholat. Bersyukur dengan perbuatan juga bisa dengan cara melakukan sujud syukur kepada Allah. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus disyukuri. Yang pertama adalah kehidupan dan kematian. Kita sebagai manusia semestinya mensyukuri kehidupan ini. Banyak di antara kita yang ingin hidup, tetapi takdir berkata lain.
Pernahkah kita membayangkan kematian? Apakah pernah kita bersyukur Allah menciptakan kematian? Mengapa kematian harus disyukuri? Memang pada umumnya orang bersyukur terhadap kehidupan, kesehatan, kesejahteraan. Bukankah kematian adalah suatu musibah? Memang benar, karena dalam Al-Quran juga menyebutkan kematian itu sebagai musibah atau malapetaka. Tapi kematian dalam Islam bukanlah sesuatu yang buruk. Saat seseorang meninggal dunia dengan husnul khotimah, justru itu awal dari kebahagiaan mereka. Lain halnya dengan orang-orang yang sombong yang tidak pernah bersyukur dengan kematiannya, yang disyukuri banyak orang. Selanjutnya, hidayah. Hidayah merupakan salah satu nikmat Allah. Hidayah adalah anugerah yang terindah dan teragung. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, imannya para nabi dan rasul. Namun bagaimana Allah berfirman tentang beliau? Berikut, wahai Muhammad, sungguh orang-orang kafir nyaris dapat membelokkan kamu dari agama yang telah kami wahyukan kepadamu. Mereka berupaya agar kamu melakukan kebohongan atas nama kami dengan cara merekayasa ayat yang tidak diwahyukan kepadamu. Bila kamu mau berbuat demikian, mereka akan menjadikan kamu teman dekat. Wahai Muhammad, sekiranya kamu tidak meneguhkan hatimu atau di atas hidayah, sungguh kamu nyaris condong. Quran Surat Al-Isra ayat 73 dan 74. Hal yang harus disyukuri selanjutnya adalah panca indera dan akal. Panca indera adalah sesuatu yang tinggi nilainya bagi kita, karena kita dapat mengetahui sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Tidak hanya itu, tetapi harus dibarengi dengan akal, karena dengan akal, maka apa yang diperoleh melalui pendengaran, penglihatan akan diproses oleh akal. Dengan akal, manusia memiliki posisi yang paling tinggi di antara makhluk lainnya. Bersyukurlah kita yang mempunyai panca indera yang sempurna dan akal yang sehat. Selanjutnya, rezeki. Banyak orang yang beranggapan bahwa rezeki semata-mata hanya berupa harta dan benda. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sudut pandang menurut Islam. Rezeki menurut Islam bukan hanya berupa harta dan benda, apalagi yang semata-mata karena hasil kerja manusia. Rezeki dalam Islam melengkapi semua apa yang ada di dalam kehidupan manusia, berupa waktu, kesehatan, kesempitan, kecerdasan, dan tetangga juga termasuk rezeki, dan masih banyak lain. Yang selanjutnya yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah kekuasaan campur tangan Allah. Rasa syukur bisa diwujudkan dengan menyadari bahwa kemerdekaan semua nikmat yang kita rasakan adalah anugerah, dan kita harus menjadi penerus bangsa yang baik. Selanjutnya adalah manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur secara eksplisit. Yang pertama yaitu menenteramkan jiwa. Karena syukur adalah bagian dari zikir, yaitu menyebut atau mengingat dalam Allah dalam kondisi apapun. Menurut Al-Tusari, bagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab, bahwa orang yang berzikir hatinya akan tenang, berpikiran cerah, berlapang dada, ingatannya kepada Allah menjadikan ia terhindar dari dengki, kikir, ria, angkuh. Karena dengan zikir ia memperoleh keseimbangan, berkesinambungan. Manfaat syukur selanjutnya yaitu mendapatkan balasan dari Allah. Dalam Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah dengan janji yang pasti. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang dia peroleh pasti akan memberikan balasan. Apakah balasannya dalam bentuk yang konkret, materi, atau dalam bentuk non-materi? Tetapi yang lebih khusus adalah yang
akan didapatkan di akhirat berupa pahala dengan masuknya di dalam surga. Cukup sekian, terima kasih.